Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah boleh hadir di acara pelatihan hari ini. Perkenalkan, nama saya Mandika Ginting. Hari ini kita akan mengikuti pelatihan bagaimana cara mengidentifikasi persyaratan CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, semua materi ini nanti berkaitan dengan SKKNI C 100.000 02802. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai materi, mungkin lebih baik kalau saya menjelaskan untuk K3-nya. Apa yang terjadi kalau misalnya terjadi kecelakaan atau kebakaran. Harap diingat Bapak Ibu bahwasanya ruangan kita sudah dilengkapi dengan smoke detector. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau merokok, mungkin jangan di dalam ruangan, tetapi harus di luar ruangan. Kalau enggak bahaya nanti mandi hujan kita. Oke, kemudian bila terjadi keadaan darurat, apakah seperti gempa bumi, kemudian kebakaran, jangan panik. Tangga darurat berada di sebelah lift. Jadi tinggal Bapak Ibu mengikuti panduan nanti dari panitia, tinggal keluar ruangan, kemudian kita menuju ke tangga darurat, akan turun sampai ke lantai dasar. Nah, kemudian jangan lupa nanti Bapak Ibu untuk mengisi absensi yang nanti akan di-share melalui Google Form. Karena absensi ini merupakan bukti bahwasanya Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pelatihan. Terima kasih. Next. Oke, dibilang apa ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin sebelum mulai lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya lengkapnya Apoteker Mandika Ginting, SSI, MSI. Saya kelahiran Medan, kemudian nomor telepon saya 082363444442, sedangkan email dan IG nanti Bapak Ibu boleh catat seperti yang ada di layar. Mungkin nanti setelah selesai kita pelatihan ada pertanyaan yang masih mengganjal, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Nah, saya sendiri sudah bergabung di Edwin Cipat Kompetensi sebagai trainer keamanan pangan. Oke, next. Kira-kira nanti apa yang akan dilakukan di pelatihan ini? Yang pertama adalah kita akan melakukan mengidentifikasi apa saja persyaratan CPPOB. Kemudian kita akan mencoba mendesain CPPOB. Kemudian mengidentifikasi metode dan persyaratan teknologi proses pengolahan pangan. Next. Tujuannya, yang pertama, nanti para peserta mampu mengidentifikasikan persyaratan CPPOB. Kemudian yang kedua, mampu mendesain CPPOB. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi metode dan persyaratan teknologi proses pengolahan pangan. Pelatihan ini hanya kita lakukan selama sekitar 20 menit. Next. Nanti untuk langkah-langkahnya, peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Jangan lupa mengisi absensi. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukti Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan. Kemudian yang kedua, nanti saya akan menyampaikan materi. Kemudian nanti Bapak Ibu peserta akan melakukan penugasan. Kemudian nanti akan ada volunteer yang akan mempresentasikan penugasan tersebut. Oke, next. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu. Kira-kira suara saya terdengar dengan jelas tidak ya Bapak Ibu? Jelas. Jelas. Oke, terima kasih. Apakah kecepatan saya berbicara terlalu cepat atau bagaimana? Sudah pas? Oke, terima kasih. Nah, kita akan mulai ke materi. Bapak Ibu mungkin bisa lihat dulu nih, ada gambar di depan. Kira-kira apa ya yang ada di gambaran Bapak Ibu kalau melihat ruang produksi seperti ini? Kira-kira apa ya? Tidak steril, kemudian tidak higienis, apalagi jorok gitu ya. Nah, kira-kira alatnya sendiri saja itu jorok gitu ya. Kita nggak tahu apakah dicuci atau tidak. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu
melihat ke suatu tempat produksi, apakah Bapak Ibu masih mau untuk makan makanan seperti ini? Ya, karena tidak higienis gitu kan. Nah, takutnya kalau kita nanti makan makanan yang diproduksi dengan tempat seperti ini, yang ada bukannya kita jadi kenyang, tapi yang ada sakit. Oke, next. Kita akan lihat apa urgensinya kenapa kita mempelajari CPPOB. Nah, sudah pada tahu kan CPPOB itu apa? Cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, kita lihat apa sih manfaatnya kalau misalnya para pelaku usaha, baik yang menengah, mikro, maupun yang besar, mengikuti produksi CPPOB ini. Yang pertama, akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Oh, kalau dia sudah punya sertifikat CPPOB, wah, berarti sudah aman, produk-produknya itu sudah hygiene gitu. Nah, yang kedua, meningkatkan citra ataupun kompetensi dari industri. Kita akan punya daya saing tersendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesempatan industri untuk memasuki pasar global dengan menyediakan produk pangan yang aman. Jadi kalau misalnya sudah punya CPPOB dan kemudian nanti ditingkatkan dengan GMP, kita bisa menjual produk kita bukan hanya di dalam negeri, kita bisa juga akan mengekspor. Nah, yang keempat apa? Ini adalah suatu wujud peran industri sebagai penanggung jawab keamanan pangan. Jadi kalau kita membuat suatu produk, kita harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu adalah aman. Nah, sebagai perusahaan keamanan pangan, ada kewajiban untuk melaksanakan CPOB. Jadi tidak membedakan skala usaha. Asal kita punya industri pangan, perusahaan pangan, maka kita wajib mengikuti atau melaksanakan CPPOB. Oke, next. Apa sih CPPOB itu? Nah, CPPOB itu katanya suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana supaya pangan itu produksinya aman, bermutu, layak dikonsumsi. Caranya ada 3. Yang pertama, mencegah tercemarnya pangan olahan, baik dari cemaran biologis, kimia, maupun benda-benda yang lain. Yang kedua, untuk sterilitasnya, jadi mematikan atau mencegah hidupnya jasad remik yang patogen. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengendalikan proses produksi. Pastinya ini bukan dikarang-karang, tetapi ini memang sudah diatur oleh dasar hukum negara kita, yaitu tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan. Kita bisa lihat nanti di pasal 71. Artinya apa? Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya ini. Jadi mau seperti yang dibilang slide sebelumnya, walaupun dia bidangnya kecil, mikro maupun besar, itu adalah kewajiban, tidak ada kata yang lain. Wajib. Dan yang kedua, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi ataupun penyimpanan, pengangkutan, artinya yang penjual juga, mereka wajib memenuhi persyaratan sanitasi, kemudian menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Okay, next. Nah, CPPOB sendiri itu mengikuti atau menyangkut beberapa bagian yang harus diperhatikan. Jadi mulai dari lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses produk akhir, laboratoriumnya, pengemas, label dan keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan dan program sanitasi, pengangkutan, dokumentasi dan pencatatan pelatihan, ini semua wajib mengikuti pedoman CPPOB. Okay, next. Nah, contohnya lokasi. Lokasi ini tidak boleh sembarangan. Kita harus pilih memang lokasinya itu yang bersih. Jadi jangan sampai misalnya kita mau membuat suatu industri pangan, tetapi kita pilih di dekat tempat pembuangan sampah, di TPA ya, tempat pembuangan akhir, karena harga di sana itu lebih murah. Nah, tetapi apa yang terjadi kalau di TPA pasti akan banyak cemaran dari lalat. Lalat itu nanti akan masuk ke tempat kita sehingga akan mengganggu sanitasi dan hygiene-nya. Kemudian misalnya harus tersedia pembuangan sampah, jangan berdebu. Kemudian harus kita tumbuhkan juga
juga tumbuh-tumbuhan, jadi harus ditanami. Dan kalau ada saluran air harus diperhatikan dia tidak tergenang. Kenapa? Saluran air ini biasanya akan menjadi tempat pertumbuhan nyamuk, kemudian apalagi ya, dia tidak akan baik seperti itu ya. Kemudian dicari di tempat yang jangan yang rawan banjir. Kemudian jangan ditemukan ada binatang di seluruh area itu. Jadi intinya jangan karena harganya murah Bapak Ibu pilih tempat itu, tetapi memang harus diperhatikan. Memang betul-betul memenuhi persyaratan ini tadi. Oke, next. Kemudian kita akan lihat tadi dibilang sumber kontaminasi pada pangan. Apa saja? Yang pertama dimulai dari bahan baku pangannya. Jadi bahan baku pangan mungkin kalau yang dari daging-dagingnya seperti sapinya kena sapi gila. Berarti itu tidak bisa digunakan. Kemudian dari pengolahan pangannya juga tidak hygiene, menggunakan mungkin bahan-bahan yang tidak sesuai, bahan-bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan peraturan BPOM. Kemudian kemasan pangan ini juga sangat berpengaruh. Karena kalau dia tidak bisa kayak plastik pouch itu, dia tidak bisa menutup dengan tepat, maka akan mengundang cemaran-cemaran dari udara. Kemudian jangan ada di dalam ruangan atau lingkungan produksi itu, jangan ditemui hewan-hewan peliharaan, baik hewan peliharaan ataupun hama. Jadi jangan sampai ada Mickey Mouse, kemudian ada cockroach gitu ya. Jangan ada seperti itu. Itu akan sangat berbahaya. Kemudian jangan dekat dengan sampah atau limbah. Bahkan nanti kalau misalnya di dalam lingkungan itu sendiri, kalau ada tempat sampahnya itu harus dalam keadaan tertutup. Kemudian ada kotoran tanah. Nah, harus diperhatikan ketika kita menggunakan bahan-bahan segar, supaya bahan-bahan segar itu disortasi terlebih dahulu. Jadi dibersihkan dari tanah-tanah, karena tanah itu juga mengandung banyak mikroba. Kemudian dari air yang kotor, jadi penggunaan air itu pun harus dipilih. Gunakanlah air memang yang mengikuti syarat air minum. Jadi tidak boleh misalnya menggunakan air seperti air sumur gitu. Kalau mau pakai air sumur harus ditreatment terlebih dahulu. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau misalnya tempat sampah tidak boleh seperti yang sebelah kiri. Kenapa tidak boleh sebelah kiri, Mbak? Kira-kira? Tidak tertutup, betul, karena dia tidak tertutup. Jadi kalau ada tempat sampahnya itu haruslah yang tertutup. Nah, kemudian untuk yang saluran airnya tidak boleh yang seperti sebelah kiri tergenang. Kenapa? Tadi bisa mengundang jentik. Nah, sebaiknya kalau ada saluran air, dia harus dalam keadaan kering. Artinya apa? Bapak Ibu juga harus memperhatikan, jangan sampai ada sampah yang tergenang di situ. Karena kalau sampah ada menumpuk, maka saluran airnya pasti akan tergenang. Oke, next. Nah, kemudian dari segi bangunan ini sangat harus diperhatikan. Kenapa? Mulai dari lantai, dinding, pintu jendela, atap rangka, dan peralatan semua itu harus diperhatikan dengan baik-baik. Pada dasarnya harus bisa mencakup rangkaian bagaimana kita melakukan hygiene sanitasi. Jadi jangan karena bangunannya terlalu sempit sehingga tidak bisa disanitasi, agak kesulitan. Kemudian mudah dibersihkan, tadi saya bilang. Next. Oke, coba ulang sebentar lagi. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu lihat, kok lantainya licin banget ya gitu. Nah, licin banget ini kenapa? Karena dia menggunakan epoksi. Nah, epoksi itu adalah suatu senyawa yang dia tidak akan berinteraksi dengan zat-zat kimia. Jadi kita tidak mau misalnya ada ketumpahan suatu zat ke lantai, kemudian zat kimianya itu menempel di lantai, sehingga nanti ketika misalnya ada produk pangan kita jatuh, bahan kimia yang tertinggal tadi akan melekat kepada makanan tadi. Oke, next. Kemudian diatur sedemikian rupa, misalnya untuk di gudang, tidak boleh seperti yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya bahan baku itu tidak boleh menempel di dinding. Kenapa? Sulit untuk dibersihkan. Gimana Bapak Ibu mau membersihkan kalau misalnya dia sudah menempel? Yang ada nanti Bapak Ibu membersihkan ketimpaan sama ininya, sama bahan bakunya.
Jadi harus diatur. Biasanya dia juga bahan baku itu tidak boleh langsung kena dengan lantai, tetapi harus diberikan palet. Jadi tidak boleh langsung kena. Kemudian tidak boleh dia lengket ke dinding, jadi gampang dibersihkan. Nah, kemudian dinding juga diharuskan itu berwarna cerah. Kenapa harus berwarna cerah? Supaya mudah untuk melihat kalau ada kotoran, jadi bisa dideteksi untuk dibersihkan. Kalau ada cat-cat yang terkelupas, segera dirapikan. Kenapa? Ini adalah salah satu sumber kontaminan. Dia akan jatuh, kemudian bisa masuk ke dalam makanan tadi. Oke, next. Nah, seperti atap dan rangka. Jadi didesain supaya jangan tertumpuk dengan kotoran. Jadi ini semua harus bersih. Bersih dari jaring laba-laba, kemudian harus bersih dari debu. Nah, semua ini harus diperhatikan. Jadi jangan ada yang bocor-bocor. Nah, kemudian untuk masalah fasilitasi sanitasi. Nah, di sini adalah bagaimana sarana itu mampu menyediakan air yang kualitasnya bersih tadi. Minimal adalah air kualitas air minum. Kemudian untuk sarana pembuangan air limbah, dipastikan limbah itu harus segera dibuang, tidak boleh terkenang. Kenapa? Akan mengundang binatang-binatang pengerat, akan mengundang serangga, nanti akan mencemari produk kita. Kemudian untuk sarana pencucian harus dipastikan kalau kita menggunakan bahan-bahan yang berlemak, artinya kita harus menggunakan fasilitas sumber air panas. Jadi air panas itu akan melarutkan lemaknya tadi. Kemudian untuk toilet ini harus bersih dan harus kering, dan dia tidak boleh terbuka ke arah produksi dan selalu harus tertutup. Kemudian untuk hygiene karyawan, pastikan karyawan itu selalu mencuci tangannya terlebih dahulu ketika dia mau bekerja. Kemudian pastikan dia mengganti pakaian dan membilas sepatu atau alas kakinya. Kenapa? Dia jalan nih dari rumah, dia jalan kaki, keringetan, kemudian kena debunya nempel karena dia keringat. Nah, kalau dia tidak ganti baju, nah ketika nanti dia melakukan produksi, debu-debu tadi akan masuk ke dalam makanannya. Oke, next. Nih, wajib ini diterapkan kepada para pekerja kita. Bagaimana cara cuci tangan yang baik? Cara cuci tangan yang baik itu bukan ambil air, pakai sabun, bilas, boleh cuci, kemudian nanti dipepet-pepet di kain. Tidak. Tetapi ada cara-caranya, ada langkahnya. Ada minimal 6 atau 7 langkah. Nanti bisa dilakukan pelatihan untuk para pekerja. Dan kapan waktunya wajib untuk cuci tangan? Kira-kira kapan deh? Oke. Kemudian kapan lagi? Setelah dari toilet, ya kan? Dan kemudian setelah menangani benda yang kotor. Oke, next. Untuk mesin peralatan, ini juga butuh suatu keahlian khusus. Jadi, bagaimana apa yang harus perlu diperhatikan? Jadi, perhatikanlah persyaratan dan tata letaknya. Jadi, ketika kita meletakkan suatu alat, pastikan sanitasi itu gampang dilakukan. Kemudian, kita harus memantau dan mengawasi bagaimana mesin itu keadaannya tetap layak untuk dipakai. Kemudian, next. Nah, ini nanti yang saya minta Bapak Ibu untuk membuat sebagai tugas. Jadi untuk melakukan tata letak ruang itu tidak sembarangan. Jadi ada 5 cara. Yang pertama itu ada proses model straight line atau garis lurus. Jadi ruangannya itu diletakkan garis lurus. Jadi proses pertama di ruangan ini, kemudian proses kedua di ruangan sebelahnya, kemudian proses 3, proses 4, dan proses 5. Nah, tetapi kalau misalnya ruangannya lebih sempit, bisa dibikin seperti bentuk L. Jadi proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 garis lurus, kemudian ditarik garis L untuk 5 dan 6-nya. Atau kalau memang lebih sempit lagi, boleh dipakai model zigzag. Jadi ada proses 1, proses 2, kemudian proses 3, dan proses 4, proses 5, dan proses 6. Atau pakai model U-shape. U-shape itu ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ataupun pakai model circular. Jadi dibikin membulat seperti itu, melingkar. Yang pasti harus diingat ketika kita menyusun urutan proses tempat proses produksi.
jangan jijak. Kenapa? Segini, setelah proses 1, ruangan proses 3, kemudian ruangan proses 4, nah baru proses 2. Kenapa? Kalau dia zigzag itu akan meningkatkan kemungkinan kontaminasi. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, nanti sebagai penugasan salah satu nanti Bapak Ibu harus membuat bagaimana layout desain produksi yang bagus. Jadi di sini nanti tidak dibikin lagi dari jenis prosesnya, tetapi mungkin dibikin dan nama prosesnya itu apa saja. Nanti Bapak Ibu bisa boleh pilih apakah mau membuat mie atau mau membuat peyek kacang. Nah, dibikinlah prosesnya. Oke, next. Nah, ini di laboratorium. Kalau perlu, laboratorium ini juga haruslah laboratorium yang terakreditasi. Next. Nah, satu lagi yang terakhir. Nih, karyawan. Karyawan ini paling banyak melakukan peluangan pencemaran dari karyawan. Bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Jadi perlu dilakukan cek kesehatan karyawan rutin, kemudian kebersihan karyawan dan perilaku karyawan. Kalau memang dilihat tidak bisa melakukan sanitasi dan hygiene pribadi, berarti harus dilakukan pelatihan dan pembinaan kembali dan harus selalu diawasi. Nah, ketika memasuki ruangan produksi, yang pertama harus dipakai topi, kemudian harus dipakai masker, dan kalau misalnya untuk yang cowok jangan pakai ini namanya janggut, kemudian ini apa, kumis gitu. Nah, rambutnya harus tertutup, jadi tidak boleh keluar. Kemudian kenapa? Kalau rambutnya keluar, dia lagi ketombean, garuk-garuk, nah ketombenya akan jatuh. Ketombe itu kan akan menjadi makanan bakteri. Nah, kemudian kukunya pun tidak boleh panjang atau kotor. Oke, next. Jam berapa? Cukup? Oke. Nah, coba sampai ke slide akhir. Oke, nanti ini beberapa, nanti akan dilanjutkan kembali. Oke, ini penugasan. Jadi diharapkan nanti untuk membuat daftar checklist persyaratan CPOB. Nanti kita akan dibawa keliling ke suatu pabrik mie, bagaimana pembuatannya. Nanti para Bapak Ibu akan diberikan daftar checklist, kemudian silakan menceklis apa saja yang sudah sesuai, apa yang belum sesuai. Kemudian nanti silakan dibuat, ya seperti saya bilang di awal tadi, desain CPOB. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu yang kurang jelas? Pas, oke. Nah, nanti kalau misalnya setelah selesai acara ini ada yang mau dipertanyakan kembali, silakan menghubungi saya, bisa by email atau by WA. Terima kasih atas atensinya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih.